tidak semua panitia zakat itu statusnya amil. Nah, untuk mengetahui itu kita harus tahu dulu amil. Amil itu salah satunya disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha." Jadi salah satu pihak atau mustahik zakat itu adalah ada namanya wal 'amilina 'alaiha, amil zakat. Siapa amil zakat ini? Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya mengatakan wal 'amilin 'alaiha alladzina yab'atsuhumul imam li tahsiliz zakah bitawkil 'ala dzalik. Kata kunci amil itu adalah alladzina yab'atsuhumul imam, orang yang ditunjuk, diangkat dan ditentukan oleh pemimpin. Jadi kata kuncinya itu. Ini juga dalam kitab fikih kita akan temukan banyak takbir tentang itu. Salah satunya jauh-jauh kita lihat di kitab Fathul Qorib ya. Kebetulan saya juga nulis buku tentang zakat lengkap ini, di sini sudah ada. Salah satunya di dalam kitab Fathul Qorib. Fathul Qorib dijelaskan al-amil adalah man ista'malahul imam ala akhdhis shadaqat wa daf'iha limustahiqiha. Amil itu adalah orang yang ada istiqmal. Kata kuncinya kalau di Fathul Qorib istiqmal. Istiqmal itu apa? Diangkat, dipekerjakan, kemudian ditunjuk atau disetujui oleh pemimpin untuk ngambil zakat dan mendistribusikannya kepada para mustahik. Jadi kata kuncinya kalau bahasanya Al-Qurtubi adalah adanya diutus, kalau bahasanya Fathul Qorib ada istiqmal. Jadi amil itu dari kata amala. Jadi harus ada yang ngangkat. Dalam kitab Fathul Qorib juga sama. Dalam kitab Fathul Qorib dikatakan wal amil wa huwa may yab'atsuhumul imam. Hampir sama dengan Al-Qurtubi. Amil itu adalah orang yang diutus, diangkat oleh imam. Kalau dalam bahasanya Imam Al-Qurdi, dalam kitab I'anah dikatakan wa ibaratul Qurdi al-amil man nasobahul imam. Bahasanya nasobah. Orang yang diangkat oleh imam untuk mengambil zakat dan mendistribusikannya. Jadi kata kunci amil adalah adanya pengangkatan, adanya kemudian pengesahan dari pemerintah. Jadi amil tidak bisa ngangkat sendiri. Nah, yang di masjid musola itu ngangkat sendiri atau diangkat? Ngangkat sendiri. Takmir, buat SK sendiri, diangkat-angkat sendiri, dibubarkan sendiri. Maka kalau seperti ini, maka nanti amil itu yang ada di panitia-panitia zakat fitrah yang ada di masjid dan musola itu bukan amil. Lah, dari sinilah nanti banyak salah kaprah munculnya. Karena mereka memposisikan dia sebagai amil, padahal bukan amil. Sehingga hal-hal yang bisa dilakukan oleh amil dilakukan oleh panitia yang seharusnya tidak bisa. Beda ya Ustaz ya panitia? Sangat beda jauh, sangat beda jauh. Nanti akan saya sebutkan ada sekitar 7 poin perbedaan antara panitia non amil, ada amil. Nah, kalau dalam ini kan kalau kita bicara tentang tinjuan fikih ya. Bagaimana dalam tinjuan Indonesia? Dalam tinjuan Indonesia berarti kalau kita bicara fikih, amil itu kata kuncinya adalah diutus atau diangkat oleh imam. Dalam konteks Indonesia, maka imam adalah pemerintah. Dalam hal ini adalah diwakili oleh Presiden Republik Indonesia. Makanya hampir semua keputusan Bahsul Masail NU ketika bicara amil, maka bicaranya mengacu kepada undang-undang yang berlaku di Indonesia. Di Indonesia. Nah, tentang amil ini ada undang-undang yang kemudian undang-undangnya memang banyak. Makanya kalau kita lihat keputusan Bahsul Masail tentang masalah amil ini berubah-ubah. 2005 dengan 2016, 2018 itu beda karena mengacunya kepada undang-undang. Nah, di Indonesia undang-undang tentang masalah amil ini setidaknya ada yang terakhir ya, yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Ini yang kemudian dipertegas oleh PP Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Ini nanti yang akan banyak dijadikan acuan ketika kita bicara amil. MUI sendiri itu juga mengeluarkan fatwa tahun 2011 nomor 8 tentang amil zakat, dan yang terbaru Basnas menerbitkan peraturan yaitu nomor 1 tahun 2018 tentang kode etik amil zakat. Nah, ini nanti yang akan kita jadikan acuan kalau kita bicara tentang amil di Indonesia. Tentang amil di Indonesia. Berarti memang beda ya Ustaz ya, kepanitiaan zakat dan juga amil itu ya Ustaz. Sangat beda. Jadi ada yang nanti irisan, ada yang boleh dilakukan oleh panitia, tapi ada yang nggak boleh. Tapi boleh dilakukan oleh amil. Nah, coba kita lihat ya di Indonesia ya. Kalau di Indonesia, MUI mendefinisikan amil itu poin pertama adalah seorang atau kelompok yang diangkat, hampir sama dengan bahasa fikih, diangkat oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat
atau seorang kelompok yang dibentuk oleh masyarakat. Boleh amil itu dibentuk oleh masyarakat, tapi kata kuncinya kata MUI disahkan oleh pemerintah. Jadi kalau ngangkat sendiri, takmir ngangkat sendiri, takmir musola ngangkat sendiri, disah-sahkan sendiri tidak bisa. Jadi diangkat pemerintah atau dibentuk sendiri tapi mendapatkan legalitas dan pengesahan pemerintah. Dari pemerintah. Basnas juga sama. Basnas mengatakan amil itu adalah orang, kelompok diangkat bahasanya, diberi wewenang oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan atau lembaga yang diberikan izin oleh pemerintah untuk kemudian mengelola zakat. Jadi sama bahasa fikih dengan bahasa undang-undang, bahasa MUI dan bahasa sama. Jadi amil itu syaratnya satu, harus diangkat oleh pemerintah atau dibentuk oleh masyarakat tapi mendapatkan pengesahan dari pemerintah. Baik, pemerintah, jika pemerintah memberikan mandat kepada itu gimana Ustadz? Nah, untuk yang mengesahkan itu. Kalau kita bicara Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, itu kemudian di PP nomor 14 tahun 2014 tentang peraturan pemerintah tentang zakat, itu amil itu ada dua nanti. Ada amil itu yang pertama adalah Basnas, BAS ya, Badan Amil Zakat, ini yang milik pemerintah. Ada namanya LAS, Lembaga Amil Zakat. Nah, baik. Basnas ini nanti akan kita bahas lebih lanjut. Ini nanti mulai dari tingkat sampai tingkat terendah. Baik.